Naura tentu saja kaget bukan main. Dia sampai melongo menatap wanita cantik biarpun usianya sudah tak muda lagi. Senyum Alina begitu sejuk sekali di hati Naura. Mendadak dia rindu sang ibu yang sudah lama tiada. Usik Alina. Wanita itu memincingkan matanya pada sosok gadis muda yang sejak pertama berjumpa sudah memikat dan mencuri perhatiannya. Sederhana, cantik, dan begitu peduli dengan orang lain. Bahkan banyak orang lalu lalang tadi tak ada yang berusaha untuk membantunya. Dan hanya Naura saja yang punya niat membantu dirinya. Iya Tan, kenapa? Bagaimana? Kamu mau menikah dengan putra tante? Alina mengulangi pertanyaannya. Tapi Tan, Pak Aksa tentu tidak akan mau menikahi gadis miskin seperti aku ini. Hanya buruh kasar, keluh Naura, rasa tak percaya diri menyerangnya. Tak pernah bermimpi jika akan menikah dengan pria kaya seperti Aksa itu. Tante yang akan atur itu. Kamu hanya perlu menjawab iya saja. Lainnya serahkan pada tante ya. Dengan penuh kasih sayang, Alina menggenggam tangan Naura yang bertumbuh di atas meja. Maaf Tan, aku butuh waktu untuk berpikir. Ini semua begitu mendadak. Alina menghela nafas panjang. Dia tersenyum manis, walau dalam hati merasa sedikit kecewa. Tapi dia menghargai keputusan Naura. Baiklah, Tante beri kamu waktu untuk berpikir. Dan Tante harap kamu bisa segera memberikan jawaban pada Tante. Iya Tan. Brak! Lamunan Naura terpecah saat mendengar suara pintu dibanting. Siapa lagi kalau bukan Aksa pelakunya? Entah mengapa dia suka sekali membanting sesuatu. Bisa nggak sih mas? Nggak usah banting-banting pintu begitu. Memang salah pintu apa? Sergah Naura dengan kesal. Terserah aku, pintu-pintu aku sendiri. Mau aku banting atau aku dobrak, bukan urusan kamu. Ketus pria dingin tapi sayangnya sangat tampan itu. Jujur saja, Naura sudah jatuh cinta sejak ijab kabul diucapkan oleh sang suami. Walau itu sungguh sangat ironis sekali. Jangan suka marah-marah mas, nanti kena darah tinggi. Aku nggak mau merawat suami yang cacat. Kurang ajar, mulutmu pedas sekali seperti cabai. Menyesal aku sudah menikah dengan kamu. Mata ala angsa melotot. Dia melepaskan kancing kemeja putihnya satu persatu, sembari menatap sinis pada Naura. Wanita itu sontak bergidik ngeri. Jangan bilang jika Aksa mau meminta haknya saat ini juga. Naura menelan salivanya sendiri. Saat kemeja putih itu sudah terlepas dari tubuh gagah Asa, memperlihatkanlah pahatan yang sungguh sempurna. Beberapa roti sobek di dada bidang suaminya. Begitu mengemaskan, pasti nyaman bisa merebahkan kepalanya di sana. Serak, otak mesum Naura harus buyar saat kemeja putih itu mendarat di wajahnya. Sontak dia tergeragap kaget dan si pria kulkas itu hanya tertawa mengejek. Apa-apaan kamu ini mas, pekik Naura. Suaminya itu benar-benar keterlaluan. Tak ada empati sedikit saja pada dirinya. Apa yang ada di otak kamu? Pasti kamu sedang berpikir aku akan menyentuh tubuhmu yang murahan itu. Jangan pernah bermimpi, tukas Aksa. Dan dia bergegas menyambar sebuah kaos warna hitam dari lemari lalu memakainya. Dia tak sadar jika ucapannya sudah sangat melukai hati Naura. Naura menundukkan wajahnya. Dia berusaha menyembunyikan wajahnya yang muram dan ingin menangis. Satu tetes air mata jatuh di atas lantai. Ternyata begini sakit dirasakan oleh laki-laki yang diam-diam dia cinta. Bahkan Naura nyaris tidak bisa bernapas. Kita hanya menikah di atas kertas. Jangan harap karena kamu kesayangan mama aku akan jatuh cinta kepada kamu. Itu tak akan pernah terjadi. Kamu bukan novelku. Tak cukup kata hinaan yang diberikan oleh Aksa. Dia masih menambahkan dengan begitu kejam. Setelah itu Aksa bergegas keluar dari kamar apartemen miliknya. Naura mengangkat wajahnya, menghela napas sepenuh dada, lalu menatap kemeja putih yang saat ini ada di tangannya. Ini baru permulaan Naura. Kamu masih akan mendapatkan kejutan demi kejutan dari suamimu itu. Naura tertawa miris. Bukan pernikahan seperti ini yang dia inginkan.
Tapi dia sudah terlanjur masuk ke dalam pernikahan tanpa cinta ini. Naura akan mencoba bertahan. Siapa tahu dengan berjalannya waktu Aksa akan berubah. Kemudian dia segera beranjak dari duduknya dan berniat untuk membersihkan diri di kamar mandi. Mencoba menyemangati diri sendiri. Mungkin dengan mandi, semangat akan datang lagi. Mobil sedan mewah Aksa berhenti di basement apartemen mewah, tak jauh dari wilayah apartemen miliknya, di mana Mona, sang kekasih tinggal. Dia menempati salah satu unit yang ada di lantai 20. Setelah mematikan mesin mobil, dia segera turun dan bergegas menuju lantai di mana sang kekasih tinggal. Sampai di depan pintu apartemen, dia menekan password apartemen yang tentu saja dia hafal. Karena apartemen ini dia yang membelikan buat sang kekasih. "Sayang, kamu kesini?" Mona langsung saja mengambur ke dalam gendongan Aksa. Bak bayi koala yang besar, dia melingkarkan kedua kaki pada pinggang sang kekasih. Dasar manja. "Turun, Mon, kamu berat," Aksa berdecak. Tapi dia tak juga menurunkan wanita seksi yang memakai hotpants putih dan atasan model kemben itu. "Ini malam pertama kamu. Kenapa kamu justru kesini?" Mona mengecup seluruh wajah tampan sang partner ranjangnya. Bahkan dia tak protes saat Aksa mengungkapkan bahwa dia akan menikah. Mona adalah wanita yang menyukai kebebasan. Bagi Mona, yang penting uang dari Aksa mengalir terus ke rekeningnya. Tak masalah dia mau menikah dengan siapa. Aksa mementing tubuh Mona ke atas ranjang. "Au, kasar sekali kamu sayang. Apa kamu sudah tak sabar ingin segera menerkam aku?" Goda Mona. Dia tersenyum genit dan menggoda. Aksa melipat kedua tangannya di depan dada. Dia menatap tak mengerti pada sosok kekasihnya itu. Jika wanita lain pasti tak akan rela pasangannya menikahi wanita lain. Tapi tidak dengan Mona. Dengan rela dia mengizinkan Aksa menikah dengan Naura. Karena bagi Mona status bukan suatu hal yang penting. Mona tahu, Aksa hanya memuja dirinya saja. Tak akan ada wanita yang bisa menggantikan kedudukannya di hati dan di hidup Aksa. "Ada apa?" tanya Mona, saat Aksa tak kunjung menyusul dia ke ranjang. "Aku heran sama kamu. Sebenarnya apa yang ada di dalam hatimu? Kenapa kamu biarkan aku menikah dengan wanita lain? Apa kamu sudah punya kasih yang lain?" tuduh Aksa. Apa maksudmu sayang?" Mona buru-buru bangun lalu melingkarkan tangannya di leher sang kekasih. Dia harus merayu Aksa agar masa depannya masih bisa terjaga. "Kenapa berkata seperti itu? Memangnya kalau aku melarang, kamu akan membatalkan pernikahan kamu?" Kecupan hangat dilabuhkan oleh Mona pada bibir Aksa. Aksa hanya diam. Dia tak berkata apa-apa, pun tak membalas kemesraan yang ditawarkan oleh Mona. Entah apa yang dia rasakan. Tiba-tiba bayangan wajah Naura yang lembut melintas, membuat dia terperanjat, hingga tanpa sadar mendorong tubuh Mona. "Ada apa, Sa? Maaf, aku hanya ingat sesuatu. Aku akan pulang. Ada pekerjaan yang lupa belum aku selesaikan." Aksa tak tahu kenapa dia bisa berkata seperti itu. Yang pasti ada rasa tak nyaman saat dia berada di dalam dekapan Mona. Mungkin karena dia saat ini sudah berstatus sebagai seorang suami, Aksa bergegas keluar dari tempat itu, tanpa peduli dengan Mona yang menatapnya heran. "Aksa, kenapa kamu pergi? Kita belum bersenang-senang," pekik Mona. Dia segera berlari menyusul sang kekasih. "Aku harus pulang, lain kali aku kesini." "Aksa, uang jajanku habis," ujar wanita itu tanpa malu. "Nanti aku transfer,"